Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita masuki Minggu Advent kedua. Yang saya selalu ingat, Minggu Advent ini pasti selalu berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dan selalu Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk bertobat. Ya, benar sekali, bertobat. Masa iya kita mau ketemu Tuhan nanti kita nggak bertobat sih? Hati kita harus bersih loh untuk bertemu Tuhan. Tiap tahun kita menyambut kelahiran Tuhan, tapi nggak pernah ada perubahan dalam diri kita saat kita menyambut Tuhan. Apakah kita masih pantas menerima kelahiran Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, saya punya cerita. Sebenarnya tahun ini saya ada rencana untuk pulang kampung. Katanya ibu saya udah kangen sama saya. Saya juga sih, tapi saya benar-benar udah nggak punya uang lagi untuk pulang kampung. Sedangkan usaha saya benar-benar lagi terpuruk. Tapi ibu saya berencana untuk ngirimin saya uang untuk pulang. Oke lah, saya pulang. Namun di hari Rabu kemarin, di tanggal 3 Desember, saya mendapatkan undangan dari paroki Kunjungan Santa Maria Penium untuk membicarakan tentang persiapan Natal. Pastor paroki, frater, DPP, DPS, pemandu ibadat, dan prodiakon dikumpulkan untuk membahas tentang persiapan Natal kami. Kegiatan itu dilaksanakan di Ulang Batang Dongon di Desa Rantokalis. Diawali dengan misa dulu, kemudian dilanjutkan oleh materi oleh Romo Andreas Puan, pastor paroki kami, dan Romo Widodo, pastor paroki di Rumah Retret Deosoli. Dan ada yang menarik dari kegiatan tersebut. Pas kebetulan perayaan misa waktu itu bertepatan dengan pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang biarawan pendiri Ordo Yesuit atau Serikat Yesus, bersama Ignatius Loyola dan keenam temannya. Dia menjadi misionaris dan membaptis dan mempertobatkan ribuan orang di Asia seperti India, Asia Tenggara termasuk Ambon dan Maluku, dan juga di Jepang. Dia pun mati sebelum misinya ke Cina. Fransiskus Xaverius pun dihormati sebagai santo pelindung misi Katolik, dan hari rayanya dirayakan setiap tanggal 3 Desember. Dan apa yang menarik dari kisah ini bagi saya? Saat itu di akhir sesi sebelum pulang, pastor paroki kami memberikan kami misi untuk memandu ibadat sekaligus membagikan komuni di stasi-stasi tetangga yang belum memiliki prodiakon atau pembagi komuni tidak lazim. Dan saya juga mendapatkan tugas membagi komuni di stasi Ribang Kadeng, tempat kerja istri saya pada saat malam Natal nanti. Awalnya saya menolak juga, karena saya ini aslinya pemalu dan introvert. Ditambah lagi saya ada rencana untuk pulang kampung. Saya juga merasa belum pantas dalam tugas perutusan ini. Tapi entahlah, saya selalu percaya jalan Tuhan. Akhirnya saya tidak lagi bisa menolak dan percaya memang inilah yang diinginkan Tuhan, agar setiap umat menerima tubuh Kristus pada saat kelahirannya. Dan pas sekali pada saat ini, saat Injil berbicara tentang pertobatan, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Seolah-olah Tuhan ingin mengutus saya untuk mempersiapkan jalan untuknya. Seolah-olah saya menjadi Yohanes Pembaptis. Seolah-olah saya menjadi Fransiskus Xaverius yang mendapatkan tugas misi dari Tuhan. Walaupun sekali lagi ya, saya merasa tidak pantas untuk menerima tugas sebesar ini.
Tapi bukan saya yang memilih tugas ini, melainkan dialah yang telah memilih saya untuk melakukan tugas ini. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tahun kita selalu diajak untuk bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tapi setiap tahun pula kita mengacukan ajakan pertobatan itu, seolah-olah masih ada hari esok untuk bertobat. Kita hidup selalu sesuka kita. Kalau jalan kita lurus seturut kehendak Tuhan, ya bagus. Tapi kalau hidup kita menyimpang dari jalan Tuhan, ya maklumlah, namanya juga manusia. Manusia selalu mencari pembenaran atas segala yang dia lakukan. Tidak pernah mau introspeksi diri atas jalan yang sudah dia tempuh. Selalu menunda-nunda pertobatan, berpikir masih ada hari esok untuk bertobat. Perlu diingat saudara-saudari kita yang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi korban bencana alam yang terjadi begitu saja tanpa ada persiapan sedikit pun. Saat hujan, banjir, longsor, melanda rumah, kendaraan, dan sebagainya, semua terjadi begitu cepat. Dan bisa dibilang bencana kali ini lebih dahsyat dibandingkan tsunami Aceh di tahun 2004 waktu itu. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Ya pasti sih orang-orang yang melakukan pembalakan liar, yang memberi izin, yang menebang, yang punya perusahaan, dan semua orang yang merasakan manfaat dan keuntungan dari penebangan pohon ini. Rakyat hanyalah jadi korban. Tapi kita seharusnya bisa mempersiapkan diri sebelum bencana datang dengan pertobatan, agar suatu saat bencana datang tiba-tiba, kita sudah siap. Agar suatu saat kita dipanggil, kita sudah siap menghadap Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertobatan yang diserukan Yohanes Pembaptis adalah pertobatan yang juga harus kita lakukan saat ini. Saat Yohanes berseru, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya," adalah seruan untuk kita mempersiapkan jalan kita, meluruskan jalan baginya. Karena sebentar lagi juru selamat kita akan lahir ke dunia. Maka Bapak Ibu, marilah kita menyambut kehadiran Yesus Kristus dengan mempersiapkan diri dan meluruskan jalan baginya. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita merenung.